pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat jiwa. Perkenalkan, nama saya Marta Pastari, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Kesehatan dengan NIDN 4027038301 dan NUPTK 1659762166223022. Saya merupakan dosen pengembang program studi D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang. Spesialisasi saya mengajar pada bidang keperawatan jiwa. Izinkan saya saat ini menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada hari ini saya akan jelaskan salah satu mata kuliah, yaitu keperawatan jiwa dengan kode PD 3.5.11 yang berbobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Penempatan pada semester genap. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah meliputi mahasiswa mampu memahami konsep dasar keperawatan jiwa, mampu memahami model konseptual keperawatan jiwa, mampu menguasai terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa, mampu memahami konsep psikofarmaka, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pasien dengan masalah psikososial, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pasien dengan gangguan jiwa, dan yang terakhir mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pasien dengan gawat darurat jiwa. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah keperawatan jiwa. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dasar dan perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, model keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, psikofarmaka, asuhan keperawatan pasien dengan masalah psikososial, gangguan jiwa, gawat darurat jiwa, serta trauma psikologis. Sistem pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan dosen. Di awal perkuliahan, saya selalu melakukan perkenalan dan kontrak perkuliahan untuk menjaga keakraban antara dosen dan mahasiswa. Saya juga akan selalu membuka form tanya jawab dengan diskusi, refleksi, pertemuan sebelumnya, serta brainstorming untuk menilai kemampuan mahasiswa memulai mata kuliah. Materi yang akan diberikan selama 14 kali pertemuan adalah: yang pertama, konsep dasar keperawatan jiwa; yang kedua, model konseptual keperawatan jiwa; kemudian terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa, terapi aktivitas kelompok dalam asuhan keperawatan jiwa, konsep psikofarmaka dan AZA, asuhan keperawatan pasien dengan ansietas, asuhan keperawatan pasien dengan gangguan citra tubuh, asuhan keperawatan pasien dengan berduka, asuhan keperawatan pasien dengan harga diri rendah, asuhan keperawatan pasien dengan isolasi sosial, asuhan keperawatan pasien dengan gangguan persepsi sensori, asuhan keperawatan pasien dengan perilaku kekerasan, asuhan keperawatan pasien dengan defisit perawatan diri, dan asuhan keperawatan pasien dengan gawat darurat trauma dan trauma psikologis. Referensi dari materi yang diberikan bersumber dari textbook dan electronic book. Pengarangnya antara lain adalah Stewart, kemudian Kaplan, dan Keliat Budiana. Serta saya menggunakan hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat saya yang telah saya lakukan, lalu saya integrasikan ke dalam mata kuliah keperawatan jiwa pada topik-topik yang relevan. Untuk platform search engine, mahasiswa dapat mengakses Google Scholar, Science Direct, kemudian EBSCO untuk mencari literatur review atau evidence-based practice nursing selama perkuliahan. Selain menggunakan perkuliahan secara luring, saya juga melakukan perkuliahan secara daring melalui AMS, yaitu Academic Management System, dan juga WA Group, di mana mahasiswa dapat mengakses penugasan, kemudian kehadiran, modul pembelajaran, video, form diskusi, kemudian melakukan kuis juga, dan UTS maupun UAS melalui CBT. Metode pembelajaran berikutnya yang saya gunakan adalah pendekatan studi kasus, role play, demonstrasi, FGD, dan bedside teaching sebagai gambaran bagi mahasiswa dan memberikan asuhan keperawatan jiwa. Sebagai bentuk evaluasi, mata kuliah keperawatan jiwa meliputi 4 aspek, yaitu sikap 10%, kemudian penugasan 20%, UTS 30%,
dan ujian akhir semester 40% dengan total 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran pada pembelajaran tatap muka pertemuan ke-15 yang merupakan tatap muka terakhir sebelum ujian akhir semester, yaitu tentang asuhan keperawatan pasien dengan gawat darurat jiwa dan trauma psikologis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat jiwa. Untuk menambah barokah ya perkuliahan kita pada pagi hari ini ya, masih pagi ya. Ada yang mengantuk? Tidak ada, semoga saja. Saya minta satu di antara kalian yang bisa memimpin doa. Siapa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Pada pertemuan hari ini ya, merupakan pertemuan ke-15 ya. Ini merupakan tatap muka terakhir ya sebelum kita akan mengikuti ujian akhir semester ya, seperti biasa. UAS kita juga akan melalui CBT ya, udah tahu kan, menggunakan basis komputer melalui MS ya. Saya akan membahas tentang asuhan keperawatan pasien ya dengan gawat darurat jiwa dan trauma psikologis ya. Namun ada hal yang penting ya yang mesti saya ingatkan juga kepada kamu, bahwa kita perlu recall dulu ya materi sebelum kita ke materi utama itu, yaitu mengenai faktor resiko bunuh diri ya. Adakah yang bisa menjelaskan ya? Jadi ini berupa recall ya, recall materi. Ada yang bisa menjelaskan mengenai resiko bunuh diri terutama bagi remaja? Ya, silakan. Boleh berdiri dan disebutkan namanya ya. Ya, silakan Laura. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian dari materi yang sebelumnya mengenai resiko bunuh diri pada remaja. Jadi banyak sekali resiko bunuh diri pada remaja, salah satunya itu lingkungan lalu sosial. Nah, yang paling berdampak itu biasanya di lingkungan, anak-anak mungkin biasanya bermain. Lalu di lingkungan pertemanan itu biasanya ada kesenjangan sosial yang membedakan antara anak-anak satu dan lainnya. Itu bisa menjadi salah satu faktor. Lalu juga di lingkungan keluarga atau orang tua yang biasanya broken home, itu biasanya akan menekankan anak stres, lalu ada muncul ide-ide untuk membahayakan dirinya sendiri karena sebenarnya dia tidak ingin hal itu terjadi seperti itu. Baik, terima kasih Laura. Ya, jadi remaja memang sangat berisiko ya melakukan hal-hal yang negatif sampai bunuh diri ya. Dan seperti kata Laura tadi, bahwasanya itu juga dipicu oleh beberapa hal ya. Salah satu yang paling penting itu tentang masa depan ya, karena remaja takut akan masa depannya itu mau jadi apa dan seperti apa nantinya ya. Ini yang sering sekali menghantui para remaja terutama mahasiswa seperti Anda ya. Baik, refleksi selanjutnya ya, kita tahu bahwa perawat jiwa ini punya peran ya, terutama bagaimana mencegah bunuh diri pada ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa ya. Ada yang bisa untuk refleksi kedua ini? Ya, silakan berdiri sebutkan. Ya, silakan ya Pak. Di sini saya ingin izin merefleksikan cara mencegah bunuh diri terutama pada ODGJ, yaitu yang pertama menjadi monitor yang baik, yang kedua bantu menyelesaikan masalah semampu kita, dan yang ketiga jangan biarkan sendiri, dan terakhir menggunakan kolaborasi dengan psikiater dengan menggunakan teknik psikofarmaka. Ya, bagus sekali ya. Beri plus untuk Eva. Ingat bahwa peran kolaboratif ini paling penting ya. Jadi kita perawat tidak sendiri, ada psikiater, ada dokter ya. Dan di sana juga ada hal yang terpenting adalah tidak boleh ada withdrawal obat ya. Jadi tidak ada gejala terus obat ya. Yang mesti kita tekankan pada pasien adalah mereka wajib makan obat seumur hidup ya.
Baik, terima kasih atas refleksinya, bagus sekali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan pasien dengan gawat darurat jiwa dan trauma psikologis ya. Sama-sama kita ketahui bahwa ini merupakan visi kita ya. Jadi saat ini masih divisi yang ini ya. Nanti visi kedepannya adalah nanti akan berubah menjadi peran perawat cancer ya. Jadi sementara ini maka 100 menit ke depan kita akan melakukan diskusi juga, kemudian ada role play. Hari ini untuk mengoptimalkan kemampuan Anda ya mengenai apa sih gadar jiwa atau trauma psikologis ya. Baik, untuk slide pertama ya, di sana Anda bisa lihat itu ada tujuan pembelajaran ya. Ada tujuan secara umum bahwa mahasiswa harus mampu ya memahami bagaimana asuhan keperawatan pasien dengan trauma psikologis sindrom pasca trauma ya. Kemudian secara khusus mahasiswa harus mampu juga ya, jadi mengetahui bentuk-bentuk trauma psikologis. Nah, yang paling umum adalah bullying ya, kemudian ada juga kalau di rumah tangga juga ADHD ya, kemudian adiksi gadget. Ada adiksi di sini? Tidak ada ya. Saya harapkan kita adalah perawat jiwa. Bagaimana? Sehat jiwa tadi? Salam sehat jiwa. Iya, aplaus untuk kalian semua. Bagus sekali ya. Kemudian hal pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai bullying. Nah, untuk brainstorming nih, artinya brainstorming ini adalah saya mau melihat kemampuan mahasiswa ya. Jadi apakah mereka sudah memahami materi yang belum diberikan oleh dosen sebelumnya ya. Jadi ada yang mau mencoba? Apa itu bullying? Ya, silakan Bagas. Ya, silakan Bagas. Baik Bu, di sini perkenalkan nama saya Bagas Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang bullying. Jadi bullying adalah meliputi kekerasan yang dilakukan oleh orang lain, yang meliputi penghinaan, pelecehan, atau yang disebut dengan cyberbullying atau bullying melalui media sosial. Baik, terima kasih Bagas ya. Aplaus untuk Bagas. Cari ya. Jadi yang paling mengerikan saat ini adalah cyberbullying ya. Jadi cyberbullying ini kan banyak sekali ya, terjadi pembunuhan, jadi kemudian juga judi online ya. Jadi pura-pura mereka membuat suatu perusahaan ya, kemudian kita bermain di sana dan akhirnya kita terikat ya seperti itu. Jadi cyberbullying ini benar-benar, dan ini banyak terjadi pada remaja seperti Anda ya, karena masih masa peralihan. Baik, slide berikutnya adalah mengenai implementasi ya. Nah, implementasi ini peran Anda. Nah, jadi apa sih peran kita sebagai perawat jiwa ya untuk bentuk-bentuk bullying tadi ya? Bahwasanya pertama tetap kita sebagai peran pendidik, jadi edukasi. Anda sebagai edukator ya, memberikan ilmu bahwasanya bagaimana supaya bullying tidak terjadi. Salah satunya adalah tidak melecehkan atau merendahkan orang lain ya, itu yang paling penting ya. Kemudian kita buat peraturan seperti di sini ya, jadi tidak ada misalnya senioritas, kakak lebih tinggi dari adik dan adik misalnya nanti ke adiknya lagi seperti itu ya, tidak ada yang seperti itu. Kemudian laporkan, jadi kita punya kepala sekolah misalnya, kalau di sini ada kaprodi, kajur ya, kalau terjadi pembulian. Kemudian peran pendukung, ini juga peran perawat, bersama-sama nanti ada psikolog, psikiater, dan terakhir adalah pencegahan. Nah, untuk pencegahan mungkin agak ribet kalau di sekolah-sekolah menengah atau sekolah dasar ya. Banyak terjadi kan di sekolah dasar sekarang, pemukulan, kemudian nanti pemerasan ya, nanti minta uang 1.000 hari ini, besok 1.000 lagi 1.000, banyak kalau untuk anak sekolah dasar ya. Akhirnya ini menjadi bentuk kekerasan secara psikologis ya. Baik, selanjutnya nah di sini ada KDRT ya. KDRT, kemudian kekerasan dalam rumah tangga itu banyak ya, jadi kekerasan secara fisik, psikologis, dan ini biasanya pada perempuan. Makanya dasar utama mencegah ini adalah perempuan harus menjadi mandiri dalam banyak hal. Jadi dia mesti pintar, tidak hanya melalui sekolah. Kadang-kadang
perempuan yang tamat sekolah menengah atau sekolah dasar itu bisa memanage dirinya dengan baik. Mungkin dia nanti bisa berjualan di depan rumah, ya dia bisa mandiri kan, tidak hanya minta pada suami. Jadi KDRT biasanya terjadi bila suami merasa lebih tinggi dari istrinya, atau misalnya KDRT juga ayah yang arogan, merasa bahwa saya pemimpin rumah tangga ya, kemudian melakukan pemukulan pada anak-anaknya dan istrinya ya. Baik, kemudian implementasi yang akan dilakukan, apa peran kita, yaitu yang pertama kita akui dulu ya. Jadi kita mendengar dulu keluhan si pasien kita ya, atau klien kita ya. Apakah KDRT bisa menjadi schizofren? Bisa, karena tekanan dalam ya tidak bisa diungkapkan, akhirnya meledak, kemudian merusak fungsi sensorik, motorik, lalu fungsi persarapan juga rusak secara sistem ya, akhirnya mengalami depresi ya. Jadi ansietas dulu, depresi, lalu schizofrenia, sampai dengan kita bantu secara profesional. Nah, jadi sekarang banyak wadah ya, jadi ada banyak komisi-komisi perlindungan pada ibu dan anak ya, dan lain-lain. Di sini saya tidak mengintimidasi para laki-laki ya, karena kadang-kadang laki-laki juga mengalami hal yang sama. Kadang-kadang ada laki-laki yang pengangguran ya, kemudian nanti dilecehkan istri, itu juga bisa menjadi kekerasan dalam rumah tangga ya. Baik, masalah selanjutnya adalah adiksi gadget. Nah, untuk adiksi gadget saya ada yang mau brainstorming lagi. Saya rasa mungkin ada yang sudah pernah mengalami adiksi gadget. Ya, silakan Amel. Ibu, terima kasih. Perkenalkan, saya Amelia Nokita. Saya akan menjawab tentang implementasi adiksi gadget, yaitu batasan waktu, kegiatan alternatif, edukasi, pengelolaan notifikasi, peran ortu atau keluarga, hubungan sosial, implementasi kepakaran modifikasi tingkah laku. Baik, aplaus untuk Amel. Jadi adiksi gadget itu bisa menyebabkan speech delay. Artinya bila anak tidak pernah diajak berkomunikasi secara verbal ya, dia akan berkomunikasi secara non verbal. Jadi dia cuma melihat, kemudian mengamati ya, akhirnya silent nih, komunikasinya jadi silent ya. Dia tidak melakukan komunikasi dua arah. Seperti ini kita komunikasi dua arah ya. Nah, kalau anak-anak dengan adiksi gadget ini tidak melakukan komunikasi dua arah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah speech delay ya, kegagalan pertumbuhan komunikasi verbalnya, dan yang paling ekstrim adalah mengalami gagal tumbang ya. Salah satunya adalah kejadian pada ASD ya, autism sindroma distress ya. Jadi anak-anak dengan autis ya, atau gagal tumbuh secara normal ya. Baik, coba kita lihat autis ya di sini. Ya. Jadi di sini perlu kita ketahui, yang saya tekankan di sini adalah biasanya kalau anak-anak yang mengalami keterlambatan ya, jadi keterlambatan tumbang, itu yang mengalami trauma secara psikologis adalah orang tua ya. Jadi trauma-trauma itu terjadi bila adanya normalitas anak. Coba lihat anak ini ya, dia hanya mengamati barang di depannya, tapi tidak kontak mata sama orang lain. Ini coba lihat ya. Jadi ada di sana mungkin tantenya atau ibunya, tapi dia tetap fokus ke alat bermain yang dia punya, seperti itu ya. Sehingga dalam perkembangannya, bila ini sering terjadi, misalnya ibu selalu bertanya, anak tidak menjawab, akhirnya timbul stres ya. Itulah terjadilah stres secara psikologis ya. Maka penyebabnya banyak ya, gara-gara gagal pengasuhan, misalnya nyuruh ngasuh ya, orang tuanya ada di mana ya, kemudian kesulitan berkomunikasi, lalu tantrum ya. Tantrum, pernah ada anak tantrum, dia akan menyakiti dirinya sendiri ya, memukul kepalanya, memukul tangannya, kadang-kadang sampai melukai. Nah, jadi makanya anak autis itu tidak boleh didekatkan dengan barang-barang tajam ya, atau api seperti itu ya, karena bisa membahayakan. Sampai dengan terlambat diagnosa. Nah, ini yang menjadi sebuah kekhawatiran ya, karena keterlambatan diagnosis utama anak autis itu juga menyebabkan kemunduran dia secara drastis ya. Oke, implementasinya
hampir sama dengan yang tadi kan, tetap cari dukungan sosial, kemudian cari informasi, perubahan gaya hidup, dan tetap cari bantuan profesional. Nah, baik, ini adalah slide terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Izin Bu, saya ya. Baik, saya Widya Rinda, izin bertanya Bu. Trauma psikologis orang tua pada anak yang autisme itu kan pasti mengalami keterlambatan berbicara Bu ya. Nah itu bagaimana mengatasinya? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Widya. Silakan kembali. Trauma psikologis ya pada orang tua yang memiliki anak autis itu banyak sekali ya. Jadi bisa kita atasi banyak dengan terapi perilaku, kemudian terapi psikofarmaka, kemudian juga ada terapi kolaborasi namanya, itu adalah terapi bicara. Nah, terapi bicara ini khusus kita fokuskan pada anak-anak dengan speech delay ya, dia ya. Jadi anak-anak dengan keterlambatan bicara ini wajib mengikuti pijat orang motor. Nah, pijat orang motor itu ini akan dilakukan ya minimal itu sehari misalnya itu 3-4 kali ya. Kemudian juga ada tahapan-tahapannya dan itu ada di dalam penelitian saya. Menyenggol sedikit ya masalah hasil penelitian saya. Bahwasanya di tahun 2022 ya saya sudah melakukan penelitian di Yayasan Terapis ya, X lah ya, tidak bisa saya sebutkan di sini, pada anak berkebutuhan khusus ya, sehingga saya menerbitkan buku ber-ISBN ini ya. Jadi di sini berisi mengenai terapi gagal tumbuh, terutama untuk speech delay ya. Jadi buku ini sudah saya siapkan, lalu saya hakikan ya. Kemudian juga sudah saya aplikasikan ya di pengabdian kepada masyarakat, di yayasan-yayasan anak berkebutuhan khusus, dan juga saya titipkan kepada guru asuhnya di sana ya, sehingga bisa diaplikasikan ya. Jadi sekitar 30-40 anak setiap tempat itu sudah mendapatkan intervensi dan bisa diterapkan oleh orang tuanya di rumah ya. Hasil yang didapatkan adalah sangat signifikan ya. Jadi kemampuan dia secara verbal itu bisa bertambah setiap harinya karena si ibu melakukan pijat motorik secara mandiri di rumah ya. Jadi pijat oralnya secara mandiri ini sudah ada di sini sudah ada literaturnya. Kemudian juga ditambah dengan beberapa diet yang memang sudah dianjurkan dari yayasan khusus itu ya. Baik, kemudian kita mulai lagi studi kasus ya. Jadi setelah ini studi kasus, saya minta Anda membagi menjadi 3 kelompok ya. Coba boleh 3 kelompok dulu. Membuat lingkaran saja, coba diatur saja 3 kelompok. Ya, lingkaran yang ini bergabung ke sini boleh, sini. Ya, sekarang kita mulai sesi diskusi ya. Kemudian saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Dan 3 kelompok itu akan boleh bertanya. Kelompok 1 itu ada tentang trauma psikologis, autis. Kemudian kelompok 2 bullying, dan kelompok 3 KDRT. Saya rasa sangat bersemangat ya, karena tadi sudah saya anjurkan kan membawa buku bawa semua ya. Ya, kita juga menggunakan e-book ya, walaupun selain hardbook ya. Jadi coba saya minta kelompok 1 dulu, kan kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 bisa menyimpulkan lah ya hasil diskusi kelompok kalian, silakan. Kenalkan dulu, nama saya Haftarahma. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi kelompok 1 berdasarkan buku yang kami baca tentang keperawatan gagal trauma terbitan Sarana Medika. Trauma psikologis orang tua dengan anak autis dapat dicegah dengan ciptakan lingkungan yang aman, sahabat dan empati, tingkatkan komunikasi yang relevan. Dengan hasil penelitian ini tadi tentang terapi pijat untuk anak autis dengan speech delay, di mana bila fungsi verbal meningkat, maka keeratan hubungan anak dan orang tua juga ikut berkualitas. Baik. Sekarang sudah diskusi.
Kelompok 2, silakan siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan kalian ya hasil diskusi tadi. Silakan. Ada kelompok 2? Saya rasa pasti bisa ya menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok ya. Kalau salah tentang bullying ya kelompok 2 ya. Ya. Coba ya hasil diskusi kelompoknya bagaimana? Ya. Ibu, perkenalkan saya Karina dari tim kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang mengatasi bullying melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat menjadikan solusi yang efektif dalam mengatasi bullying di lingkungan sekolah, dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Dan pendidikan karakter dapat membantu siswa yang lebih empati, toleran, dan dapat bertanggung jawab, sehingga mengurangi kecenderungan untuk melakukan tindakan bullying tersebut. Mungkin itu saja Bu ya. Terima kasih Bu. Baik, bagus sekali Karina. Aplaus untuk Karina. Bullying itu sangat ekstrim ya, sampai dalam menyebabkan RBD ya, beresiko bunuh diri ya. Sekarang kelompok terakhir silakan. Kelompok 3. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dina Septiani. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 3 Ibu. Di sini mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Beberapa langkah yang dapat diambil, yang pertama yaitu memperkuat keimanan dan akhlak, yang kedua yaitu membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga, yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran tentang bahaya KDRT serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dalam KDRT. Iya, bagus sekali ya. Aplaus untuk kelompok 3 ya. Jadi saya rasa diskusi sudah selesai. Ada yang mau kalian tanyakan? Tidak ada ya. Baik, kita tunjuk satu lagi teman kita yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, silakan disimpulkan sedikit. Baiklah, perkenalkan nama saya Revi Suendi, Bu. Di sini saya akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Trauma psikologis bisa dicegah dan diobati. Pengobatan trauma psikologis biasanya melibatkan terapi dukungan sosial dan perubahan gaya hidup. Pencegahan trauma psikologis dapat dilakukan dengan cara menjaga kesehatan mental, berkonsultasi dengan profesional jika mengalami kesulitan, dan mencari dukungan dari keluarga dan teman. Baik, bagus sekali ya. Aplaus untuk Sigit ya. Sebagai calon perawat jiwa adalah dukungan atau support sistem. Ini yang paling penting supaya tidak terjadi trauma secara psikologis ya. Baiklah, saya rasa ketemu kita hari ini selesai ya. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi nanti di ujian akhir semester ya. Yang mungkin nanti ada minggu tengah dulu lah ya, 1 minggu kemudian untuk persiapan ya. Silakan nanti baca-baca lagi literatur reviewnya. Kemudian saat minggu tenang saya maunya Anda persiapkan diri juga supaya nanti di jadwal UAS, karena kita berbasis komputer based test atau CBT, Anda tidak boleh terlambat ya. Jadi tidak ada penambahan waktu walau hanya semenit ya. Kemudian lagi terima kasih atas waktu dan sarannya. Untuk terakhir coba kita salam sehat jiwa dulu ya. Baik, saya katakan salam sehat jiwa. Sehat jiwa. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas semangatnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video singkat PDD UKTPT bidang pengajaran mata kuliah keperawatan jiwa yang saya ampu. Salam sehat jiwa. Sehat jiwa bukan pilihan tapi prioritas. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.